dalam video kali ini saya akan membahas tentang function pada JavaScript. Function atau fungsi. Nah, di sini yang pertama, function atau fungsi itu adalah kumpulan kode program yang dirancang untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu dan merupakan bagian dari program utama. Ya, contohnya di sini struktur function itu pasti kita pakai metode functionnya, terus function name-nya, terus argumen pertama, argumen kedua, statement pertama, statement kedua, dan seterusnya return value nilainya. Nah, contohnya di sini. Function name ini merupakan nama dari fungsinya. Argumen ini variabel yang berfungsi sebagai nilai input ke dalam sebuah function. Perintah return digunakan sebagai output function. Penulisan argumen dan penulisan perintah return bersifat opsional, boleh ditulis atau juga tidak. Yang pertama, contohnya di sini saya akan membuat function namanya pagi. Fungsi ini digunakan untuk menampilkan kata selamat pagi dalam 4 bahasa. Nah, ini function pagi. Ini saya sudah buat fungsi HTML-nya seperti ini. Sudah dibuat, terus JavaScript-nya sudah dibuat. Nah, di sini function pagi, argumennya saya kosongin. Nah, statementnya di sini saya ada konsol pertama selamat pagi dalam bahasa Indonesia, good morning dalam bahasa Inggris, ohayo gozaimasu dalam bahasa Jepang, buenos dias dalam bahasa Latin. Nah, ini saya buat satu buah fungsi. Manggilnya di sini kita tinggal panggil fungsi pagi seperti ini. Kalau di running, nah di sini akan muncul selamat pagi, good morning, ohayo. Jadi kita nggak harus konsol-konsol, kita tinggal nanti panggil si nama fungsinya. Itu yang pertama. Lalu selanjutnya fungsi yang membalikan nilai. Di sini contohnya perintah nilai akan mengembalikan suatu perintah return akan mengembalikan suatu nilai ketika fungsi dipanggil. Nah, kalau tadi kita menggunakan konsolog, di sini kita hapus dan kita pakai perintah return. Nah, di sini untuk manggilnya, misalnya kita mau bikin satu buah variabel, saya kasih nama di sini salam. Salam ini berisi fungsi pagi. Nanti yang tercetak itu bukan pagi, tapi si nilai yang ada di function di dalam pagi. Variabel salam pagi seperti ini. Buatnya, terus kita panggil ke dalam outputnya. Di sini saya menggunakan konsolog. Nah, konsolognya di sini kita sudah tidak memanggil si pagi lagi, tapi saya manggil si salam seperti ini. Saya mengembalikan nilainya sih selamat pagi, bukan si pagi, padahal si pagi
si salam ini isinya pagi. Nah, jadi gini, saat kita membuat function pagi, di dalam function pagi itu kita mereturn sebuah nilai yang berisi selamat pagi. Jadi dimanapun si pagi dipanggil, dimanapun si pagi disimpan, yang muncul, yang terpanggil adalah isinya selamat pagi. Di sini kita membuat variabel salam, terus kita manggil fungsinya, nama fungsinya di fungsi pagi. Saat kita cetak salam, yang tercetak adalah nilai yang dibilang si pagi. Itu namanya return. Terus mengembalikan array. Dalam satu perintah return, kita hanya boleh mengembalikan satu nilai saja, apakah itu satu string atau satu variabel. Terus gimana kalau misalnya nilai yang mau kita kembalikan itu banyak? Nah, caranya kita memanfaatkan si array. Berarti di sini di function paginya, di sini saya kasih salam pagi, penulisan nama variabel jadi kecil. Terus di sini saya buat array. Tadi isinya ada selamat pagi. Terus ada isinya good morning. Ada isinya ohayou gozaimasu. Terus yang terakhir ada buenos dias. Nah, sini saya kenalin array. Terus di sini saya return salam pagi, gitu ya. Saya return salam pagi, berarti nanti yang return salam pagi. Nah, di sini saat saya panggil variabel salam, terus saya kenalin si pagi, terus saya mau jalanin si pagi nanti di sini dia munculnya ada selamat pagi, good morning, ohayou gozaimasu, dan buenos dias. Ini ada keterangan 4 isinya, dan itu ada 4. Nah, pakai pun dalam bentuk array. Nah, terus menggunakan argumen. Kalau tadi si paginya ini argumennya kosong, karena argumennya kita isi function pagi. Di sini kita kasih Jakarta. Di sini kita kasih siapa. Ya. Terus returnnya di sini salam pagi ditambah siapa. Terus return yang dikembalikan adalah selamat pagi ditambah dengan siapa. Nah, kalau kita panggil di sini si paginya kita isi sama Jakarta. Nanti saat muncul, di sini muncul selamat pagi Jakarta. Kalau kita ganti jadi Bogor, di reset dia berubah selamat pagi Bogor. Ini fungsi yang menggunakan argumen. Terus contoh lagi menggunakan argumen. Di sini kita mau menghitung. Ini agak beda, jadi saya hapus. Di sini saya buat function nilai. Argumennya ada A, B, C, D, gitu ya. Terus di sini saya awal. Par hasil sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D, gitu ya.
kita bagi 4. Jadi saya menghitung rata-rata dibagi 4. Di sini saya Litsun kilo. Hasilnya saya Litsun. Hasilnya ini saya punya variabel nilai 1. Saya panggil function nilai, isinya ada angka 1, 2, 3, 4. Ini kurang lebih. Konsol log-nya adalah nilai 1. Kalau ini udah dijalankan, nah dia muncul 2,5. Nanti 1 ditambah 2, 3 tambah 3, 6, tambah 10 dibagi 4, hasilnya 2,5. Kita coba yang lain, nilai lain. Ini function untuk menghitung nilai rata-rata. Terus kita panggil functionnya, kita kasih 20, 90, 20, 10. Terus kita konsol log, muncul ya rata-ratanya, jadi function di atas. Nah, contoh argumen yang keempat, nah kalau misalnya di sini kan kita nilainya sampai D ya, ada 4 nilai, tapi saat kalian memasukkan hanya 3 nilai, nanti muncul kesalahan, error. Kenapa? Karena argumennya hanya 3 dan argumen yang terakhir undefined, tidak terdeteksi, maka muncul error 0, nilainya tidak ada, 0. Terus atau kalau misalnya kalian isinya 4, nilainya 4, tapi kalian masukinnya lebih dari 4, nah yang muncul adalah 9. Argumennya nilai rata-ratanya tetap muncul, tidak. Itu saja pembahasan saya tentang function. Kurang lebih